Pada 24 Desember 1865, organisasi Ku Klux Klan lahir di Pulaski, Tennessee, Amerika Serikat. Organisasi tersebut dibentuk dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan juga kaum minoritas lainnya di Amerika Serikat, seperti orang Yahudi, imigran, Muslim, dan juga Katolik Roma. Ku Klux Klan adalah sebuah kelompok supremasi kulit putih ekstrim di Amerika Serikat. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik, dengan kostum ciri khasnya yang berjubah putih dan topi berbentuk kerucut. Mereka tak segan mengintimidasi, meneror, mengancam, bahkan membunuh ras lain selain mereka. Ku Klux Klan didirikan setelah Perang Saudara di Amerika Serikat. Perang Saudara terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai perbudakan orang kulit hitam. Kubu Konfederasi di bagian selatan pro terhadap perbudakan, sedangkan kubu Union di bagian utara kontra terhadap perbudakan. Peperangan saudara ini dimenangkan oleh kubu Union, dan kubu Konfederasi mengalami kekalahan. Kekalahan ini menimbulkan ketidaksukaan di kubu Konfederasi terhadap kubu Union yang pro terhadap penghapusan budak kulit hitam. Ku Klux Klan sering melancarkan aksi-aksi yang didasari kebencian antara tahun 1867 sampai 1868. Ku Klux Klan setidaknya telah membunuh 7 anggota legislatif yang berkulit hitam, dan pada tahun 1871 500 orang bertopeng menyerang penjara dan menghukum mati 8 napi berkulit hitam yang diduga kuat pelaku adalah anggota Ku Klux Klan. Di awal abad ke-20, aksi Ku Klux Klan semakin banyak. Mereka menebar ancaman di media cetak, membunuh atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang kulit hitam. Bahkan orang kulit putih pun yang hanya berinteraksi dengan orang kulit hitam tak luput menjadi korban teror. Dalam sejarahnya, mereka memiliki 3 generasi. Sejak tahun 1867, partisipasi kulit hitam dalam kehidupan politik di Amerika Serikat bagian selatan menjadi salah satu hal yang dianggap berbahaya oleh Ku Klux Klan. Pasalnya, orang kulit hitam banyak yang memenangkan pemilu untuk pemerintah negara bagian selatan dan bahkan Kongres Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Ku Klux Klan mulai melakukan kampanye berbasis kekerasan terhadap para pemimpin dan pemilih republik, baik kulit hitam maupun kulit putih. Meskipun Ku Klux Klan melakukannya secara diam-diam, namun gerakan mereka sebenarnya disadari oleh orang-orang dan membuat masyarakat takut. Dalam waktu 2 tahun, Ku Klux Klan berhasil melebarkan sayap hingga ke Tennessee, Alabama, Georgia, dan Mississippi. Saat itu, anggotanya berjumlah ribuan orang. Karena itu, Ku Klux Klan dengan leluasa menebar teror melalui atraksi, misal dengan tujuan mengintimidasi seluruh lapisan masyarakat, baik kulit hitam maupun kulit putih, di beberapa wilayah di Amerika. Dalam aksinya ini, mereka bahkan bergabung dengan organisasi serupa, seperti Night of the White Camellia dan White Brotherhood. Hal ini mengakibatkan setidaknya 10% dari anggota legislatif kulit hitam yang terpilih selama periode 1867 sampai dengan 1868 menjadi korban kekerasan. Di antaranya termasuk 7 orang yang terbunuh. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga yang dikelola oleh warga kulit hitam seperti sekolah dan gereja kulit hitam juga menjadi sasaran serangan Ku Klux Klan. Organisasi Ku Klux Klan menjadi pemerintahan bayangan. Komplotan ini memiliki agen-agen spionase sebagai sumber datanya. Karena aksinya itu, pada tahun 1871, Kongres Amerika Serikat dengan tegas melarang organisasi Ku Klux Klan. Presiden menetapkan undang-undang kepolisian bagi negara-negara bagian di wilayah selatan di Amerika Serikat untuk menangkap anggota Ku Klux Klan. Banyak anggota Ku Klux Klan tertangkap dan nyata berbuat kejahatan.
Akan tetapi sangat sedikit yang dipenjara. Meski sudah resmi menjadi organisasi terlarang, teror Ku Klux Klan tak henti menciptakan bencana dengan cara menghilangkan para pemilih kulit hitam dari tempat-tempat pemungutan suara. Akhirnya Partai Demokrat di negara-negara wilayah bagian selatan Amerika berhasil memenangkan pemilu dan kemudian menyisihkan warga kulit hitam dengan cara paling halus, yaitu menjalankan politik split but equal, yang artinya terpisah tapi setara. Politik ini membius Amerika hingga 80 tahun lamanya. Pada tahun 1915, kaum Protestan kulit putih mengorganisir kembali kebangkitan Ku Klux Klan di Atlanta, Georgia. Seorang pengkhotbah Protestan dan organisator persaudaraan Amerika bernama William Joseph Simon mendirikan dan memimpin Ku Klux Klan generasi kedua. Generasi kedua klan ini bahkan lebih parah karena organisasi tersebut tidak hanya anti kulit hitam, akan tetapi mereka juga menentang keberadaan orang-orang Katolik, Yahudi, Islam, dan orang asing di tanah Amerika Serikat. Hal ini didorong akibat lonjakan gelombang imigrasi yang melanda Amerika di awal abad ke-20. Mereka mengadakan rapat umum, parade, dan pawai keliling negeri. Pada puncaknya, pada tahun 1920-an, keanggotaan Ku Klux Klan melebihi 4 juta orang secara nasional. Mereka sempat berhenti berkegiatan selama beberapa tahun sebelum akhirnya mereka bergerak kembali. Namun, pada tahun 1926, kejayaan Ku Klux Klan perlahan-lahan surut seiring terjadi resesi dunia pada tahun 1930-an. Resesi dunia merupakan keadaan ekonomi yang berdampak secara global di mana ekonomi mengalami penurunan. Ku Klux Klan terus mengalami kemerosotan. Meski demikian, kekayaan dan keuangan masih aktif. Namun akhirnya Ku Klux Klan praktis berhenti pada tahun 1944 ketika Internal Revenue Service, Dinas Pendapatan Internal, membuatnya bangkrut dengan menaikkan beban pajak senilai $685.000. Tahun 1949, seorang dokter dari Atlanta bernama Samuel Green mencoba untuk kembali membangkitkan Ku Klux Klan. Ku Klux Klan baru bentukan Samuel Green inilah yang lantas berganti menjadi Knight of the Ku Klux Klan. Semboyannya adalah kesetaraan hak untuk semua, tiada hak istimewa untuk siapapun. Semboyan ini diberlakukan di Louisiana pada tahun 1956 dan tidak lagi menggunakan teror pada awal abad ke-20. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Ku Klux Klan tetaplah Ku Klux Klan. Aksi Ku Klux Klan generasi ketiga memuncak pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an yang akhirnya memunculkan kelompok perlawanan dari orang-orang kulit hitam di Amerika. Tokoh-tokoh yang menyerukan persamaan hak dan anti-rasisme adalah Malcolm X dan Martin Luther King. Malcolm X mati tertembak pada saat akan memberi pidato pada tanggal 21 Februari 1965 dan Martin Luther King tewas tertembak pada tanggal 4 April 1968. Di era sekarang, orang-orang Amerika Serikat perlahan-lahan sadar akan kesetaraan ras. Hal ini membuat perlahan-lahan anggota Ku Klux Klan dan ideologinya makin lama semakin hilang. Terlebih lagi, orang-orang kulit hitam dan kelompok minoritas semakin berani melawan gerakan Ku Klux Klan. Akan tetapi, sebuah ideologi Ku Klux Klan, supremasi kulit putih, tak mutlak hilang. Pada tahun 2015, penembakan brutal yang terjadi di gereja kulit hitam Afrika Amerika di Charleston, South Carolina, Amerika Serikat. Kepolisian setempat menyatakan penembakan ini sebagai kejahatan karena kebencian bermotif rasis. Pelaku pemuda berkulit putih bernama Dylann Roof telah ditangkap polisi.